Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sehat buat kita semua. Syukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan sehat hingga hari ini. Rekan-rekan seiman yang dikasihi Tuhan, masa Natal telah usai dan kita masuk ke dalam masa biasa liturgi gereja kita. Pada hari ini gereja menawarkan kepada kita firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai dengan 42. Walaupun secara liturgis kita memasuki masa biasa, namun kita semua menyadari bahwa kita sedang dalam masa yang luar biasa terkait dengan kehadiran si COVID. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat beragama, iman akan kasih Tuhan adalah landasan bagi hidup kita. Tetapi kalau kita amati sekarang, kenyataannya tampak bahwa iman pun ikut tergerus dan terancam. Betapa tidak? Gereja kita mengajarkan bahwa Ekaristi adalah puncak, pusat, dan sumber kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang Katolik. Padahal kita tidak dapat merayakannya atau melaksanakannya dengan sempurna karena takut terjadi penyebaran COVID-19. Berbagai alasan juga muncul yang kadangkala disusupi oleh hal-hal yang kurang baik, seperti malas atau tidak mau ribet mengikuti segala macam aturan yang dibuat terkait dengan kehadiran si COVID. Pilih saja misa online di rumah beres. Tetapi apakah memang benar-benar beres? Coba kita bayangkan, berbulan-bulan kita tidak dapat bertemu dengan Yesus secara langsung dalam komuni kudus, yang merupakan sumber hidup kita, sumber segala rahmat yang kita butuhkan dalam hidup ini. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman Anda setelah berbulan-bulan tidak menyambut komuni. Banyak sih yang sesepuh mengeluh karena tidak dapat menyambut komuni. Tetapi itulah dulu situasinya. Jadi kita tidak dapat melaksanakannya secara sempurna, padahal dia adalah sumber segala rahmat yang kita butuhkan. Saudara-saudara yang terkasih, dengan kenyataan ini, gereja juga memang masih banyak ditutup. Tetapi yang dibuka pun agak kurang diminati sekarang. Itu pengaruh terlalu takut dengan si COVID. Injil hari ini berkata bahwa Yesus menoleh mereka yang mengikuti dia. Menoleh, berarti ada perhatian, ada kepedulian. Dan saudara-saudara tidak hanya menoleh, tapi menyapa. Menyapa sesuai dengan apa yang ada dalam hati orang, karena dia tahu. Apa yang kamu cari? Jadi kalau sekarang Yesus melihat apa yang ada dalam hati kita, mungkin dia akan bertanya kepada kita, apa yang kamu takutkan? Ayo, apa yang kamu takutkan? Apa jawaban kita? Ingat saudara-saudara, bahwa pertanyaan Yesus ini tidak dilemparkan, tidak ditujukan kepada sembarang orang. Hanya kepada yang mengikuti dia. Dan seperti tadi bukan hanya ditoleh, disapa. Ya, jadi boleh bangga, sungguh bangga. Karena kita betul-betul diperhatikan. Apa yang kamu takutkan? Jawablah. Nah,
saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya itu memang cukup dalam, maka jawabannya pun akan kita cari dari lubuk hati kita yang terdalam. Mari rekan-rekan seiman yang dikasihi Tuhan, yang diperhatikan secara istimewa oleh Tuhan, kita ambil waktu, kita buka hati, kita mohon rahmat-Nya, agar kita dapat menemukan jawaban atas pertanyaan Yesus ini di lubuk hati kita yang terdalam. Semoga pertanyaan Yesus ini menyejukkan, tidak membuat galau. Dan kalaupun galau, katakan kepada Dia, maka Dia akan membereskan. Nah, dengan demikian relasi kita dengan Dia dan semakin dekat, semakin akrab. Saudara-saudara, bersama Dia, apa yang perlu kita takutkan? Tidak ada. Badai pun diredakan, setan pun diusir, apalagi si COVID. Asal kita setia, konsekuen, tulus dan jujur mengikuti Dia. Selamat menjawab pertanyaan Yesus dalam permenungan kita masing-masing. Salam sehat selalu.